Samuel Ardi Kristanto ditangkap tim penyidik Subdit Renakta di Treskrim Polda Jatim. Ia ditangkap dan dibawa ke Polda Jatim setelah penyidik menetapkan tersangka usai gelar perkara dan mendengarkan keterangan ahli dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti. Samuel langsung ditahan sementara rekannya berinisial MY telah dipanggil untuk diperiksa penyidik. Dia gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk yang MY gimana, Pak? MY tim kami masih di lapangan untuk melakukan. Sebelumnya viral di media sosial pengusiran paksa Nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas. Nenek Elina pun akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengkosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong News melaporkan. Ratusan warga menyaksikan langsung jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan seorang bocah perempuan yang diduga membunuh ibunya yang digelar aparat Polrestabes di Jalan Dwi Korah, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Dalam prarekonstruksi terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari psikolog, Dinas Perlindungan Anak dan pihak terkait lainnya. Selama 6 jam prarekonstruksi yang digelar, ada 43 adegan yang diperagakan oleh terduga pelaku dan juga saksi. Barang bukti hasil penggeledahan petugas pun tengah proses pendalaman. Masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sebelumnya aksi pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau hingga korban meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, News melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Upaya pelarian pelaku terhenti setelah mobil mereka terperosok ke sawah. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat interogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku dengan jumlah barang bukti ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibawa telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminul Rashid melaporkan. Pemirsa, dosen viral yang ludahi kasir toko swalayan akhirnya dipecat karena dianggap melanggar kode etik. Sementara itu di Surabaya, polisi menangkap tersangka pengusiran dan pembongkaran rumah seorang nenek. Viral di media sosial, seorang pria meludahi kasir toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu pun menuai reaksi keras warganet. Netizen mengecam aksi pelaku yang belakangan diketahui bernama Amal Said yang berprofesi sebagai dosen. Pasca viral di media sosial, pihak Universitas Islam Makassar akhirnya memberhentikan Amal yang merupakan dosen Fakultas Pertanian. Keputusan itu diambil dalam sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal. Bersangkutan telah melanggar kode etik dosen dan peraturan kepegawaian yang ada dalam lingkup UIM. Karena itu, Rektor UIM memberhentikan yang bersangkutan.
Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di UIM Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan status Amal Said ke L2 Dikti wilayah 9. Lantaran dosen tersebut berstatus aparat sipil negara dari lembaga itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Anyus melaporkan. Sebanyak 11 lansia korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Ranomut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Mayoritas para korban dalam kondisi terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menyebut kebakaran terjadi saat dirinya hendak tidur. Ia yang terkejut melihat asap di plafon kamarnya kemudian langsung keluar menyelamatkan diri. Kita sempat tidur cuma belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala kita. Langsung keluar, no, bagi tongkat, kita menyelamatkan diri lah. Meski demikian, secara medis ke-11 lansia ini dalam kondisi stabil. Kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dalam keadaan stabil dengan informasi kalau ada gangguan atau masalah pernapasan silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Dan ada 1 pasien dengan riwayat jantung yang perlu penanganan khusus kami rujuk ke Rumah Sakit Kandol. Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Mengingat 15 jenazah dari 16 korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Tim DVI juga akan mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan korban. Pada posko antemortem ini, kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah. Biasanya di ijazahnya kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat yang mengetahui keluarganya jadi korban kebakaran ini untuk segera datang ke posko antemortem agar bisa mempercepat identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.